Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kurang satu, kurang dua. Aduh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita saksikan adalah satu kejadian ketika orang lupa sehingga dia ragu mengenai jumlah rakaat dalam sholat yang telah dia kerjakan. Ketika kita mengalami semacam ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya ragu terkait jumlah rakaat sholat itu tidak membatalkan sholat. Sehingga ketika kita mengalami keraguan, silahkan Anda memilih mana yang lebih mendekati kebenaran, atau jika kita lupa sama sekali dan tidak bisa memilih, maka kita memilih yang lebih sedikit. Misalnya kita mengerjakan sholat duhur, kita ragu apakah sudah 4 rakaat ataukah baru 3 rakaat, maka kita memilih yang lebih sedikit, 3 rakaat, sehingga nanti kita tambahkan 1 rakaat lagi. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melakukan sujud sahwi ketika kita mengalami keraguan dalam sholat mengenai jumlah rakaatnya. Dan beliau memberikan rincian. Yang pertama, apabila kita bisa memiliki kecenderungan kepada salah satu yang kita yakini itu lebih benar. Misalnya kita ragu apakah ini baru 2 rakaat ataukah sudah 3 rakaat. Dan kita ingat nampaknya kita belum tasyahud awal, maka kita memilih 2 rakaat karena itu yang lebih mendekati. Kemudian selanjutnya kita melakukan salam, artinya sholat sampai selesai, lalu sujud sahwi 2 kali. Yang kedua, ketika kita sama sekali tidak bisa memilih mana yang lebih mendekati kebenaran, maka kita memilih yang lebih sedikit. Misalnya kita ragu 2 atau 3, maka kita pilih 2. Kemudian kita tambahkan 1 lagi, sehingga kita semakin yakin kalau sholat kita tidak kurang jumlah rakaatnya. Selanjutnya kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Lalu bagaimana jika kita tidak tahu ternyata di sana ada sujud sahwi? Jika kita tidak tahu, kemudian kita diberitahu oleh seseorang, begitu selesai sholat kita dikasih tahu, Bapak ragu dan Bapak lakukan sujud sahwi, maka silahkan Anda lakukan sujud sahwi meskipun sholat sudah selesai. Sujud sahwi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, adegan yang baru saja kita saksikan adalah salah satu di antara contoh bagaimana ketika orang tidak paham tentang sujud sahwi dalam sholat berjamaah. Apa yang dilakukan oleh imam dan apa yang dilakukan oleh beberapa makmum sudah benar. Ketika imam sujud sahwi, makmum yang lain ikut sujud sahwi. Namun ada satu makmum yang dia tidak paham kalau itu sujud sahwi. Sehingga ketika imam melakukan sujud sahwi, makmum menyangka bahwasanya ini kesalahan. Sehingga dia ingatkan dengan mengucapkan subhanallah.
Dan terkait sujud sahwi dalam sholat berjamaah, kaidah yang berlaku bagi makmum adalah ketika imam melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka makmum juga ikut sujud sahwi bersama imam, karena makmum harus mengikuti imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita saksikan adalah salah satu di antara contoh kejadian terjadinya perbedaan pendapat antara imam dengan makmum. Imam lupa melakukan tasyahud awal dan makmum mengingatkan dengan ucapan subhanallah, namun imam tidak mengikuti apa yang disarankan oleh makmum dan dia tetap berdiri. Bagaimana kesimpulan yang tepat tentang masalah ini? Yang pertama, tentang orang yang lupa tasyahud awal. Bagi orang yang lupa tasyahud awal, di situ ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia ingat setelah berdiri sempurna ke rakaat yang ketiga, maka dia tidak perlu kembali untuk duduk melakukan tasyahud awal. Dia lanjutkan sholatnya sampai selesai. Selanjutnya dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Yang kedua, jika dia teringat sebelum berdiri sempurna ke rakaat yang ketiga, maka dia balik duduk lagi dan melakukan tasyahud awal, lalu dia sempurnakan sholatnya dan tidak ada syariat untuk melakukan sujud sahwi. Lalu bagaimana ketika dia mengalami lupa pada waktu sholat jamaah? Imamnya lupa, makmumnya mengingatkan. Kondisinya sama seperti yang tadi kita jelaskan. Jika imam sudah berdiri sempurna dan makmum baru mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah, maka imam tidak perlu kembali duduk dan makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Mereka berdiri sempurna ke rakaat berikutnya. Namun jika imam sudah diingatkan sebelum imam berdiri sempurna, sehingga ucapan subhanallah sudah diterima oleh imam sebelum berdiri sempurna, maka imam kembali duduk dan melakukan tasyahud awal. Kemudian makmum juga duduk tasyahud awal, selanjutnya selesaikan sholat dan tidak ada sujud sahwi. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW pernah kelupaan melakukan atau ketika sholat beliau tidak tasyahud awal. Lalu beliau berdiri, para sahabat mengucapkan subhanallah dan beliau perintahkan kepada para sahabat untuk ikut berdiri. Kemudian beliau lakukan sholat sampai selesai. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam dan diikuti oleh para makmumnya, oleh para sahabat. Karena itu ketika terjadi seperti ini, maka makmum ikut berdiri bersama imam, kemudian sholat diselesaikan dan sujud sahwi sebelum salam. Semoga bermanfaat.